biasa. Tapi lek wis kebutuhan biasa tek gak sholat itu gak enak. Biasa sholat duha misalnya sunnah muakkadah yang lain ndak sholat itu ndak enak. Itu biasanya tingkatnya sudah butuh. Tapi lek tingkatnya ikhlas itu sampai ngenteni niku wau. Atau diniati. Jadi misalnya ini subuh. Jangan medal masjid itu niat nawa itu ya Allah kalau niat ngerantos sholat duhur. Mugi-mugi panjenengan takdiraken niku kepanggih kalian duhur bil jamaah. Jadi diniati. Sehingga ketika kita dimanapun biasane dan kula mbek kedah yakin biasanya diarahno ning jamaah. Sing paling sering ngoten. Nah, itu tingkatannya sudah tadi di atas butuh. Kayak langit itu ada alam nasut, alam kita alam kasar. Kemudian alam jabarut untuk dhuwur titik man. Itu alam alus. Kemudian alam malakut, alamnya malaikat. Baru alami alam lahut. Nah, kayak kalau nasut itu ya langit pertama ini nasut, di bawah langit ini nasut. Langit ke-1, ke-2 itu tadi Jabarut. Jabarut itu isine sinten? Jin niku mriku. Jabarut. Grandong, mak lampir, pamane sing gak ketok iku lho. Sundel bolong ngene. Dadi ning kono kabeh. Baru malakut alamnya malaikat. Alamnya malaikat itu. Apakah manusia bisa? Bisa. Wong kita ini punya dimensi 2. Satu dimensi kemalaikatan. Kalau kita pupuk terus sebagaimana Nabi dan Rasul menurut Syekh Ahmad Marzuki wahum fadlul malaikah. Nabi dan Rasul itu dalam Aqidatul Awam disebutkan sungguh para malaikat dan rasul itu lebih mulia. Para rasul dan nabi itu lebih mulia daripada para malaikat. Wahum fadlul malaikah. Lebih mulia. Apa kita bisa? Bisa. Caranya bagaimana? Ya tadi ada wali Allah itu bi ilmin istilahnya. Ya kita selalu ingin belajar. Jadi kemudian tidak ada pekerjaan yang lebih baik dari ibadah di malam 10 hari di bulan Zulhijjah. Walal jihad ya Rasulullah, meskipun jihad ya Rasulullah, iya tidak ada yang bandingkan. Kita bekerja itu jihad. Niat mencukupi diri dan keluarga itu jihad. Apabila kita mati tengah jalan syahid insya Allah. Itu jihad. Tidak ada yang melebihi ibadah di 10 malam bulan Zulhijjah kecuali jihad. Tidak kata Rasul, kecuali apa katanya? Jihadnya itu man kharaja nafsahu wa malahu hatta yarji. Artinya dia itu keluar dirinya dan hartanya itu ditasarufkan begitu. Hatta yarji itu sampai mati begitu. Itu baru bisa melebihi amal perbuatan yang di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Bandingannya itu ada di beberapa hadis. Hadis itu panjang. Jadi intinya tidak ada bandingannya orang ibadah di 10 malam hari pertama bulan Zulhijjah kecuali tadi kita membiasakan memaksa diri ini tiap hari. Itulah biasa sedekah 1000, pancet 1000 ndak apa, 1000 terus. Itu lah cara sedekah. Syukur-syukur ditingkatno. Mari 1000, 1100. Nah, wingi 1000, saiki 1100 terus. Kalau bisa ya tangan kiri ndak tahu. Nah, kembali ke kurban. Cerita kurban ini kemudian sampai pada Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Bahkan Allah mengabadikannya
Kurang lebih auzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Nabiullah Ismail itu menjelang dewasa. Balagha ma'ahu sa'ya itu secara leksikal arti bahasanya itu dia memiliki inisiatif. Kira-kira anak umur SMP dia sudah memiliki inisiatif sendiri. Jadi bukan karena orang tua atau gurunya melakukan satu kelakuan atau tindakan. Kira-kira umur bentangan itu kalau dalam tarbiyah itu daurul murahaqah. Murahaqah itu ya 12 sampai 18 kira-kira begitu. Jadi Nabi Ismail kira-kira bentangannya umur itu. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunai. Nabi Ibrahim itu berkata kepada Nabi Ismail, inni arafil manam anni adzbahuk. Diceritani, wahai anakku tercinta, ayahmu kita di malam mimpi. Sungguh, anni itu kondisi mimpi itu diceritakan, sungguh aku menyembelihmu. Anni adzbahuk, aku sedang menyembelihmu. Adzbahuk itu present tense. Present tense itu tandanya berarti live, istilahnya bahwa benar-benar aku sedang menyembelihmu, sedang. Jadi kalimatnya present tense bukan past tense. Present tense itu tandanya kalimat mudhari itu live, sedang terjadi, sehingga Al-Quran itu sifatnya selalu relevan karena banyak kalimat di dalamnya itu present tense. Kira-kira tanda present tense itu alif, kemudian ta, kemudian nun, kemudian alif, ta, nun, apalagi pokoknya yang menandakan kalimat itu present tense atau mudhari itu bukti bahwa relevansi Quran itu bisa digunakan dalam ibroh kepada siapapun dalam kondisi apapun, itu bisa. Walaupun konteksnya tentang misalnya hukum suami istri, tapi dia bisa dianalogikan untuk yang lain. Contoh, wasa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kita tidak senangi dari istri atau suami sebaliknya itu baik bagi kita. Tadi lek biyen niku bobojo pertama gak ngerti asli ini, sabar. Nah, itu baik. Bojone ngomel, sabar, itu baik. Bentino diomeli jenengan ambek kula ambek wong wedok biasa ya semakin diomeli ya tambah cepat kuru gitu. Lagi mancik, assalamualaikum, nandia ya, tekan dia ya. Ini pengalaman maksudnya, kenapa gak cerita begitu, pengalaman. Iki lek gak konco gak tak kandhani. Atau jenengan napa sami ngoten mboten nggih. Sampe lek lurus mboten, lek sami nggih. Terus wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Lah ini yang kadang kita ini lengah. Kita ini senang yang terjadi ini. Apa yang kita senangi dari diri dan keluarga itu biasanya menjadi buruk. Contoh, anak-anak kita yang pada bentangan umur tertentu, kalau anak saya kelas 5 itu beli HP. Itu dari duitnya sendiri. Nah, ternyata HP itu efeknya luar biasa. Meniren ini, bibir atau lisan ini untuk mengingatkan anak ini untuk main itu meniren. Tidak tahu yang terjadi di jenengan apa begitu. Ini harus kita antisipasi. Kalau tidak, ini bahaya. Dia akan jadi gurunya. Tidak hanya mewakili orang tuanya, tapi mewakili gurunya ya ini. Wis bahaya. Meniren sampai ya bahaya. Syikhru hadza zaman. Saya punya guru dan teman Ismail Idris Mustafa yang nulis fakta matematika Al-Quran Jadzab bil ilmin. Nah, dia katakan
sihru hadzal zaman. Ini bisa jadi sihir karena orang tidak pegang HP 1 sampai 5 menit, pikiran dan hatinya itu endi HP ku. Padahal sing dibuka paling ya WA, Instagram, TikTok, telepon siapa yang ngebel. Padahal itu saja, tapi dibolan baleni. Apakah itu tidak sihir? Bisa aja dimasuk sihir. Artinya kebaikan dan keburukannya itu potensi keburukannya yang banyak, baiknya sedikit. Ya tetap bagaimana kita bisa menguasai itu. Tapi kalau kepada anak sepertinya kok banyak madorotnya, terutama tentang mereka, anak-anak kita ini lupa waktu sholat. Kalau tidak dikasih jadwal untuk main HP, biasa orang tua yang agak disiplin itu pakainya hanya hari-hari tertentu. Itu penting. Kalau tidak, dia tidak hanya jadi temannya tapi jadi gurunya. Yang Mbak Google itu browsing itu jadi gurunya. Lah tatkala kurban ini diceritakan, falamma balagha mausa ya qala ya bunayya inni ara anni azbahuka fandur madza tara. Jadi cerita itu diceritakan gamblang, bagaimana pendapatmu wahai anakku tercinta Nabi Ismail. Ternyata jawabannya di luar dugaan itu. Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahandaku, kerjakanlah apa yang telah menjadi perintah. Nah, di sini tadi inni ara fil manam anni azbahuka. Nabi Ibrahim mimpi sesungguhnya aku sedang menyembelihmu. Ternyata jawaban Nabi Ismail, qala ya abatif al, wahai ayahandaku, if'al, kerjakanlah, ma tu'mar. Tu'mar ini kalimat dari amara yu'maru amron tadi, amron. Jadi amar, jadi mimpi jadi perintah. Ada kalimatnya jelas, fil manam inni ara fil manam anni azbahuka fandur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Qala ya abatif alma tu'mar. Ini mimpinya Nabi, itu perintah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Karena Nabi jelas-jelas maksum. Jadi Nabi itu ya seperti Ustadz Maksum itu. Semoga nanti maksum itu terhindar dari dosa. Jadi Nabi dan Rasul itu ya maksum. Jadi kalaupun berdosa itu dikembalikan sama Allah. Ada teori namanya kausalitas. Artinya seperti Nabi Yunus, jadi meninggalkan umatnya, kemudian terlempar dari kapal dimakan ikan nun. Allah memberikan teori itu sehingga sampai Nabi Yunus selama 40 hari itu sebagai balasan meninggalkan umatnya, wiritani napa la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum. Biasanya diucapkan sama muazzin ini, Syekh Thohir, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi Syekh Thohir ini wiritannya lebih lama di sini karena beliau itu azan di Gubeng 17 tahun ya Ci. 17 tahun aku kurang lahir, Syekh Thohir ini sudah azan, sehingga lebih mulia beliau daripada ini. Azan yang Gubeng kumpulane kiai top itu Pak Thohir itu. Untuk zamannya ayah kula. Itu Pak Thohir, ternyata ketemu nang GPG niku Pak Thohir pun ngoten. Jadi
Saya tadi yang saya maksud yang maksum itu hanya Nabi Muhammad, tapi nabi yang lain itu dikasih Allah tadi ya apa namanya, kalaupun salah keliru, tapi Allah memberikan hukum kausalitas untuk kembali lebih cepat, sehingga nabi itu lebih mulia dari malaikat itu karena tadi jadi maksumnya itu sama Allah tidak lama. Jadi ketika salah Nabi Adam misalnya alaihi salatu wassalam salah, mengakui kesalahannya dengan wiridan Rabbana ya Rabbana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah itu lek dai wiritan niku sak temene niku wiritane Nabiullah Adam kalian Bunda Hawa ketika melakukan kesalahan atas perintah atau peringatan dari Allah agar tidak mendekati apa namanya syajaratul khuld, yaitu kalau orang bilang itu pohon keabadian. Di Jawa Timur ada pohon keabadian itu di mana itu di Blitar itu pohon keabadian, nah, pohon sugesti. Nah, kalau daunnya turun alamat sugih. Lagi ini nggak pohon diwing terus disugesti. Jadi daunnya turun banyak, wah alamat sugih. Sugih itu ya kudu nyambut gaya. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kelak engkau akan mendapatiku wahai ayahandaku termasuk di antara orang-orang yang sabar. Jadi lek kepengin sabar seperti sabarnya Nabi Ismail, itu sabar sama Nabi Ibrahim, sabar dalam menjalani ketaatan atau perintah. Biasanya kita tidak sabar, iki perintah apa orang. Lah bagian dari perintah itu biasanya hal-hal yang kecil. Sepertinya itu ya tasawwaru bi a'malid dunya, biasanya kita tidak ngeh. Perintahnya kayak ya perintahnya Allah itu sholat, poso, zakat, haji bila mampu. Yang lain bukan perintah. Tanggone kekurangan, bukan perintah ternyata. Diundang tanggone gak teko, bukan perintah. Bagian kesempurnaan iman itu begitu juga termasuk perintah. Misalnya pagi-pagi ada teman, kawan, lama ndak ketemu, datang-datang jauh tolong misalnya. Bro, aku pas bangkrut bro, ya apa enaknya, kita padahal duit-duit, aku bantuin bro, lama ndak ketemu. Nah kita ini mungkin ada kebutuhan atau keinginan yang lain, waduh sepurani bro, guru ngopo-opo, guru ngucap munine piro, sepurani bro, padahal duit-duit, kita ndak jujur kadang duit-duit itu gak gelem ngetokno duit. Ini juga pengalaman. Tapi begitu saya keluarkan duit, misalnya saya punya duit 200, dia butuh 100, tak keluarkan 100, ternyata ewewi kelipatan ini. Jadi berangkat dari keyakinan kemudian praktek. Tapi kalau semakin kita tahan duit itu, unsur manfaat duit itu tidak akan lama biasanya. Artinya tidak akan jauh, coro jarak. Jadi ya tetap manfaat tapi hanya sekitar diri dan keluarga saja. Buahnya tidak bisa dirasakan orang lain. Nah, terkadang itu menjadi perintah. Seperti itu karena sodikun sodikul wa'di munsifah. Jadi orang kalau menjadi terpercaya itu tidak hanya menjadi sahabat tapi sodukun, jadi melakukan persahabatan secara zahir dan batin.
Kemudian shadiqul wa'di munsifah, yang melakukan perintah-perintah Allah dan contoh dari Rasulullah itu. Dalam hal ini Nabi Muhammad mengingatkan sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kesempatan, pikiran, tenaga, kemudian harta, artinya punya tabungan, punya duit. Loh, saya ini ghorim ya, iya ghorimnya kayak bisnis yang kalau saya dihitung, ini bangkrut ya wes, ghorimnya kayak bisnis. Lek ghorim kayak makan ya ndak apa-apa. Ghorim kayak bisnisnya bangkrut. Ya salah dhewe. Jadi terhutang karena bisnis. Pernah pasti itu. Nabi mewarning, mengingatkan dengan keras kepada kita semua sebagai umatnya atau yang mengaku umat Nabi, mawajada sa'atan, balang siapa yang memiliki kesempatan itu tadi, pikiran, tenaga, harta dan seterusnya, falam yudhi, dan tidak berusaha untuk berkorban pikiran, berkorban tenaga, berkorban harta atau mengeluarkan duitnya itu, fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali dekat dengan masjidku. Artinya sinkronisasi orang yang beribadah untuk meningkatkan kualitas imannya itu ya kuduni harus berkorban. Kalau tidak, sama Nabi kayak apa sampean bolak-balik nang masjid tapi gak tahu kurban, nah, kira-kira begitu. Ya korban tuh kalau tidak punya duit ya pikiran dan tenaga. Tidak punya pikiran dan tenaga karena sakit, itu doa. Semoga, karena doanya orang sakit itu mustajabah. Seperti kalau kita iyadatul marid, kita mengunjungi orang yang sakit, sesungguhnya yang paling ampuh doanya yang sakit itu. Kalau dia menerima ganjaran sakitnya itu dengan ikhlas, yang mengunjungi orang sakit itu doanya kalau ampuh sama si sakit itu. Sehingga suatu hari saya pernah ke guru saya, mugi-mugi sehat yai, aku dibisi dirangkul gini, lek loro niku iso ngrasakno nikmate sis, ganjarane gede. iso luwe napa niku nyukuri nikmate pangeran, dan itu ganjarannya lebih besar daripada sehat. Saya itu dibisiki gitu, ndongakno yai nil dewi, semoga sehat selalu yai, dirangkul ini, lek lara iku iso ngrasakno lara iku nikmat sis, iku ganjarane luwih gede. Sampe eling-eling. Engko sing gak sabar itu bukan yang sakit biasa, yang nunggu. Iya apa enggak? Kadang sampai dititipkan pantai jompo, iki naudzubillah. Jenengan mbek kula enggak ada tiang sepuh, ojo sampai dititipno pantai jompo. Dulu ada program di zaman Pak Harto, Mbak Tutut itu diprotes besar-besaran sama kiai, diantaranya kiai itu yang saya sering diskusi. Itu keponakannya ya Ahmad Siddiq Jember. Namanya pantai jompo. Kan ada pantai jompo itu ya. Tapi ditolak saat itu sehingga tidak berjalan. Yang benar itu bukan pantai jompo. Jadi kalau rumah lansia, tapi di situ anaknya ada di situ, orang tuanya ada di situ. Jadi pemerintah yang memfasilitasi bangunan, tidak dititipkan. Terkadang anaknya merasa sibuk, orang tuanya dititipkan pantai jompo. Naudzubillah min dalik. Karena doa orang tua itu melebihi 70 wali aktob loh. Jenengan lek nyuwun donga ngalur ngidul ngetan ngulon, niku doa orang tua kita itu melebihi 70 wali aktob. Ada wali ku wali abdal, aktob itu kutub. Jamak min kutbin itu aktobun. Wa ya sadat wa ya aktob wa ya anjab wa antum ya ulil albab.
itu loh apa namanya Istighosah Syekh Abdul Qadir Jailani itu loh. Di situ diceritakan banyak itu. Waya Sadat, waya Anjab, waya Aktob. Nah, Aktob di situ wali Aktob. Jadi setiap daerah itu pasti Allah menurunkan wali. Nah, hadis tentang wali itu hadis qudsi. Jelas. Jadi ada yang jaga. Sampai kapan? Sampai kiamat. Jadi kalau kiamat terjadi itu ya yang paling sering kiamat sugro. Kiamat kubro terjadi dan itu di hari Jumat, tidak tahu Jumat yang kapan, sama-sama tidak tahu. Jadi budaya masyarakat Arab itu kalau hari Kamis memasuki Jumat sore begitu, itu keluarganya pasti dibawa ke Masjidil Haram. Sampai dengarkan SS mesti tahu live. Kenapa ya? Karena meyakini, karena diantaranya ya khawatir Jumat itu Jumat terakhir. Lah kira itu kadang ndak ya. Tapi di Raudhah sudah tercipta begitu. Arek cilik-cilik wae iki paling wedi iki Jumat terakhir kiamat ini. Sudah banyak di sini, sudah banyak. Tak lihat anak kecil-kecil sudah sip. Biasa jadi prototipe Masjid Raudhah. Saya kira itu sehingga mugi-mugi kula mbek jenengan napa niki ngaji sporadik konteks Zulhijjah. Jadi kalau Allah sudah bersumpah itu berarti Allah tidak main-main tentang waktu 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Ibadah di situ di dalamnya tidak melihat ibadah apapun kecuali dia keluar berjihad itu tidak hanya dirinya tapi hartanya sampai mati, berarti konsisten dia, tidak fluktuatif, konsisten. Saya terus begitu konsisten sampai mati. Sehingga itu ya sinerginya dengan kurban. Kalau tidak punya duit, kurbannya pikiran dan tenaga dan seterusnya. Sampai kita mau mendoakan saudara-saudara kita. Karena kebajikan adalah tidak konvensional, membaiki apa yang telah baik kepada kita, tapi yang bahwa kebaikan itu atau kebajikan itu membaiki siapapun yang pernah memburuki pada kita, itu kita doakan. Sehingga biasakan memaksa diri untuk doa, tidak hanya waman ahsana alayya, tapi sampai tambahi waman asa'a alayya. Itu kebajikan. Itu sing ngendika Isa ibnu Maryam. Aku qouli hadza fastaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisal muslimin wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.